Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang kembali di podcast Nasi Umat Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara. Seperti biasa, di podcast ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa penting, menghadirkan tokoh-tokoh yang bagus agar kemudian acara ini bisa menjadi inspirasi untuk kader HMI, alumni HMI, dan tentunya masyarakat se-Sumatera Utara, bahkan se-Indonesia. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kita kehadiran dua orang narasumber yang menurut saya asik nih untuk diajak bicara. Yang pertama ada Bang Haji Borkat Esos MM. Selamat datang Bang di Nasi Umat Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bang Dr. Andes Agus Salim Ujung, Wakil Ketua DPW Partai Amanat Nasional Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita sangat beruntung hari ini kehadiran tokoh-tokoh penting di podcast kita, di mana kita berharap pada masa akan datang podcast ini juga semakin baik. Tapi para pemirsa, narasumber kita ini sebetulnya pemilik asli dari Nasi Umat Podcast. Tapi walaupun sebagai pemilik podcast, mereka masing-masing punya kapasitas yang layak untuk kita ambil pelajaran, pengalaman, dan juga kompetensinya dalam kehidupan sehari-hari. Bang Borkat, biasanya sih hari-hari di Tapanuli Selatan ya Bang. Hari ini hadir di ibu kota Sumatera Utara, di kota Medan. Pasti ada sesuatu yang penting sehingga Abang bisa hadir ke Medan ini ya. Tapi saya mengikuti terus perjalanan Abang dari Facebook, medsos. Bang Borkat ini orangnya gaul, gaul ya. Sampai di medsos pun kita tidak akan tahu nama aslinya. Yang ada adalah Bang Bos. Borkat doang. Bang, ada apa di Borkat doang Bang? Biasanya orang Tabaksel ini kan mengandalkan marga. Iya. Kenapa ada doangnya? Doang ini Betawi sekali. Ya tidak, ini kan Borkat doang ini kita ambil namanya pakai doang di belakang. Memang mulai dari ijazah SD sampai perguruan tinggi S2 itu tidak ada pakai marga saja, hanya Borkat saja. Jadi secara administrasi memang Borkat. Kemudian kenapa di medsos itu pakai doang dan tidak pakai embel-embel yang lain? Karena kan medsos ini kan kita buat namanya biar bagaimana mudah diingat orang. Oh iya. Mudah diingat orang, kemudian bisa lebih populer misalnya. Kesana. Ada lagi nama Bang yang baru dirilis lagi nih nampak nih, Bang Bos. Apalagi nih Bang? S-nya 2. Iya, S-nya 2. Ini Bang Bos ini nih kawan-kawan dekat, tim lah dikatakan. Ini kan lagi populernya buat singkatan-singkatan di politisi nih ya kan. Oke. Nah, jadi kalau Bang Bos itu ada semacam channel kami nih. Nah, channel di media sosial ini dibuat ada semacam Bang Bos gitu. Bosnya itu bukan bos atau merasa hebat bukan. Iya. Tapi bos itu ada singkatan dari nama. Bosnya itu double S, itu Borkat Esos. Itu. Maka disingkat orang bos gitu. Menarik. Pemirsa, beliau ini adalah sehari-harinya menjabat sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Tapanuli Selatan ya Bang ya? Ya. Kemudian beliau juga itu dari fraksi PAN ya? Ya, dari PAN. Dan pada kesempatan ini kami dapat sampaikan juga bahwa beliau ini ketua DPD Partai Amanat Nasional Tapanuli Selatan. Bang, ini kita masuk ke diskusi yang agak lebih serius.
kapan dan kenapa Abang memilih politik sebagai jalur perjuangan Abang? Biasanya kan kalau alumni KAHMI itu kan banyak bidang. Ada akademisi, ada praktisi hukum, kemudian birokrat, pengusaha, bahkan civil society, ada di media, LSM dan lain-lain. Abang memilih politisi. Kenapa saya di politisi? Memang gimana ya, kita sebagai kader HMI. Saya masuk di HMI tahun 1989 Udah lama ya. melalui proses perkaderan, beraktivitas di HMI. Di HMI ketika perkaderan ini tokoh-tokoh kita ini kan kita lihat banyak di mana-mana ini. Nah, ada di birokrat, ada pengusaha, ada politisi. Mungkin sejalan dengan itu diskusi dengan kawan-kawan, karena saya sering aktif dalam diskusi. Waktu semasa aktif di HMI, di banyak kita diskusi dengan tokoh-tokoh politik. Kenapa jadi masuk ke politisi? Karena kita lihat memang salah satu tujuan kita yang ber-HMI ini itu harus beraktivitas. Ya, Nah, makanya saya buat jalur mengenai politik. Kemudian waktu mahasiswa memang saya dibilang pemberontak. Pada saat itu memang ada sedikit-dikit lah dalam tanda petik ini. Nah, kenapa? Karena sering kita turun ke jalan. Itu di masa Orde Baru loh, Man. Betul. Nah, di masa Orde Baru kita tahu mungkin bagaimana Orde Baru itu dengan segala kekuatan dan kekuasaannya, ini jarang-jarang orang turun ke jalan ini. Nah, Ini harus bernyali lah ya. iya. Kita harus bernyali pada saat itu. Nah, dari gerakan-gerakan itu kita diskusi, kemudian berhubungan dengan beberapa politisi. Nah, itulah mungkin membuat ketertarikan kita untuk ikut langsung terjun ke politisi. Nah, Siapa tokoh yang membuat Abang bisa seperti itu sebetulnya di atas ini? ya, kalau tokohnya itu lah abang-abang alumni lah semua. Nah, abang-abang alumni, karena kita pun pada waktu aktivis di HMI, kita bukan yang terlalu manja-manja kalian yang yang beraktivitas ini. Ya, betul, Nah, kita diskusi-diskusi, orang itulah melihat ini. Nah, banyak tokoh-tokoh lah, tokoh daerah di Tapanuli Selatan. Nah, ini sering kita ini. Waktu pada saat itu, Man, waktu kita demo itu lagi marak-maraknya judi Tapanuli Selatan itu. Oh, Nah, ada Porkas waktu itu, betul. ada SDSB. SDSB. Nah, kita turun langsung ke jalanan itu. Yang kita hadapi siapa? Preman-preman. Nah, itu di Orde Baru. Kemudian, Dan memang legal ya pada waktu itu. iya, Porkas itu dilegalkan. dilegalkan. Nah, mungkin sebagai aktivis dari HMI, kita turun ke jalanan itu sampai ke DPR. Ada perlawanan di dalam. Ada perlawanan. Nah, kemudian meletuslah reformasi. Nah, kita aktif juga lah di situ dalam kegiatan-kegiatan ini. Berarti Abang masuk ke partai politik langsung di situ ya. Setelah lahir itu, kemudian masuklah ke partai politik. Nah, di Partai Amanat Nasional. Pilihan pertama Abang memang PAN, bukan yang lain ya. Tidak ada yang lain. Kita bersih dari awal itu, satu-satunya partai kita PAN. Sampai hari ini, mungkin sampai ke depannya. Wih, Masya Allah. Bang Agus, Abang kan sebetulnya di undangan kita ini sebagai kapasitas wakil ketua DPW PAN, Bang. Artinya kalau Bang Borkat atau Bang Bos ini adalah ketua di DPD Tapanuli Selatan, mungkin Abang di atas lah ya. Ya. Cuman Abang menilai beliau ini, Bang? Ya, jadi saudara Borkat ini kalau di PAN itu istilah saudaraku. Oh, saudaraku. Saudaraku Borkat ini. Ini hari ini kita bersaudara Ya, ya. di internal PAN, Ya. termasuk di pusat maupun di Sumatera Utara. Jadi saudaraku Borkat ini merupakan bisa disebut barang langka. Luar biasa. Jadi barang langka ini kan harus dijaga, dijaga baik-baik, karena sejak dia diberi amanah memimpin PAN Tapsel, terus terjadi grafik
peningkatan kursi, ya kan? Dari misalnya 2, 3, 4, kemudian Dan sekarang satu fraksi menjadi bisa dia wakil ketua Masya Allah. DPRD Tapanuli Selatan. Luar biasa. Jadi di internal PAN ini sebenarnya ada aturan yang harus dipatuhi. Seseorang hanya bisa 2 periode. Menjabat 2 periode. Saya rasa menjadi di mana-mana pun begitu kan. ya menjadi ketua di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi. Ini beliau apa yang terjadi Tapi sekarang? khusus kepada figur yang langka ini tadi, ya kan, yang berprestasi ini, kita berlakukan apa yang disebut diskresi. Cuman satu se-Sumatera Utara. Ya, satu ini pengecualian dia. Langka ya. Sebuah pengecualian. Jadi sekarang beliau ini, saudaraku ini sudah 3 periode. 3 periode ya. Dan tidak tertutup kemungkinan menjadi 4 periode. Insya Allah. Dan ibarat kalau sepak bola, beliau ini kalau di timnas Argentina kan ada Lionel Messi. Oh, itu. Jadi di Pantapsel beliau inilah Messi-nya ini. Jadi dia istilahnya ada hak-hak istimewa yang membuat dia bisa menjadi 3 periode itu tadi. Dengan segenap ragam potensi yang ada, Bank Sumut siap memberikan pelayanan terbaik dalam setiap layanan perbankan untuk Anda, Sumatera Utara dan Indonesia. Bang Barakat. 3 periode Ya. mengurus organisasi, Ya. partai lagi, di mana sebetulnya karakter-karakter orang di partai ini kan unik ya. Ada yang keras, ada yang lembut, macam-macam. Abang bisa bertahan untuk mengelola partai 3 periode. Bagaimana Bang caranya ini? Ya, pertama kita kan harus komunikasi. Nah, ini komunikasi aktif dengan anggota, dengan pengurus yang lain. Tapi kalau di partai ini bukan 3 periode sebenarnya. Mulai dari lahir partai ini 1998. Oke. Kemudian kita inisiator dan deklarator di Tapanuli Selatan. Musda pertama itu sudah diunjuk kita sebagai pengurus harian, Oh gitu ya. wakil sekretaris. Kemudian pada musda berikutnya wakil ketua, pada musda berikutnya sebagai sekretaris. Oke. Kemudian pada musda 2005 disitulah periode awal sebagai ketua DPD Pantai Artinya Selatan. ini grafiknya ini karir ini ya. Iya. Linear Naik ya. dari bawah. Kemudian di 2010 terpilih lagi jadi ketua, kemudian 2020. Nah, itulah deklarasi yang disampaikan Dan oleh belum Pak tergantikan. Agus. Nah, Belum tergantikan ya. nah, jadi intinya adalah komunikasi, membangun komunikasi, kepercayaan dengan sesama pengurus yang lain. Oke pemirsa, ini tips untuk Iya. politisi pemula. Agar nanti kalau misalnya sudah bisa duduk dalam kepemimpinan tertentu, bisa mengambil gaya kepemimpinan Bang Borkat ini. Bisa mengayomi sedemikian rupa. Bang Borkat, bahwa PAN, Partai Amanat Nasional yang mengantarkan Abang menjadi legislator hari ini. Bahkan sebetulnya sudah berapa tahun ya? Sudah puluhan tahun juga ya, 17 tahun persisnya. 17 tahun Abang menjadi legislator. Ini bukan pekerjaan yang mudah juga menjaga konstituen ini Bang ya. Ya, ya. Bagaimana pula cara Abang menjaga konstituen? Di satu sisi Abang menjaga stabilitas partai, di sisi lain Abang harus merawat konstituen. Bagaimana kombinasi kegiatannya Bang? Ya, sama juga komunikasi. Nah, jadi Pak Arman sebagai ketua partai, kemudian sebagai anggota legislatif, saya tidak ada jarak dengan anggota partai dan pengurus partai yang lain. Kemudian begitu juga dengan masyarakat. Bagaimana memunculkan kepercayaan masyarakat kepada kita sebagai anggota legislatif, itu yang paling utama. Jangan kita hianati mereka. Luar biasa. Nah, Jangan komunikasi. berkhianat Ya, kan kita hianati.
Ya, kadang banyaknya politisi-politisi ini bahwa seorang politisi itu butuh hanya menjelang pemilu. Betul. Nah, kita dari awal udah kita rawat. Nah, ketemu dalam berbagai kegiatan-kegiatan dan kita tidak ada jarak ini dengan masyarakat ini. Ya, kalau seandainya pun kumpul kayak mana gaya orang itu kita ikuti gayanya. Nah, jangan kita merasa eksklusif. Memasyarakat ya. Iya, memasyarakat. Ini. Jadi kenapa ini kita lakukan seperti ini? Inilah dia muncul komunikasi yang baik dan masyarakat pun tidak segan komunikasi dengan kita karena kita dan mereka merasa bahwa kita sama walaupun dengan posisi anggota legislatif. Mulai dari awal seperti itu. Kemudian sebagai kerja-kerja anggota legislatif, aspirasi dari masyarakat ini kita perjuangkan di legislatif. Nah, kemudian ketika aspirasi kita perjuangkan dan sampai ke masyarakat, dinikmati oleh masyarakat, nah disitulah mungkin ada hadiahnya ya. Ada hadiahnya ya. Ada kepercayaan itu lebih full kepada kita sebagai anggota legislatif. Itu kita pelihara, tidak ada yang lain-lain. Oke, Bang Bos. Nah, ini kita panggil Bang Bos. Bang Bos sebagai legislator tentu apalagi dengan umur legislator yang cukup lama, tentu banyak karya-karya monumental lah barangkali ya. Karena kami juga mengamati bahwa Bang Bos ini adalah orang yang senantiasa turun merakyat, bergabung dengan masyarakat. Apa kira-kira Bang kegiatan-kegiatan kerja monumentalnya? Pak Arman, Bang Agus, kalau saya dalam untuk memperjuangkan aspirasi dari rakyat di daerah pemilihan saya ini, ada 3 kecamatan ini dari pemilihan saya ini. Dapilnya 3 kecamatan. 3 kecamatan. Dapil, kecil Kecamatan Angkola Barat, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kecamatan Angkola Selatan. Ini 3 ini. Itu pertama, sekarang saya turun ke masyarakat. Walaupun tidak melalui reses sebagai formal, kita juga turun dalam kegiatan-kegiatan pesta misalnya. Kita diskusi dengan masyarakat, kita lihat langsung apa yang diinginkan oleh masyarakat. Makanya saya kalau dalam memperjuangkan aspirasi dalam bentuk fasilitas umum, itu saya lebih suka memperjuangkan yang tidak ada menjadi ada. Contoh misalnya dalam hal pembukaan jalan di kebun misalnya, karena untuk kepentingan masyarakat. Membuka akses lah ya. Membuka akses jalan. Kemudian air bersih, air minum yang tidak ada di tempat itu. Nah, ini sering ini. Karena apa? Karena kita lakukan ini masyarakat menikmati dengan hasil karya ini mereka tidak lupa ini. Karena program yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu Pak Bos, sambil minum Pak Bos. Iya, minum Bang juga. Agus, Bang Agus tentu sebagai pimpinan di wilayah, tentu Bang Agus juga memperhatikan ini kinerja-kinerja ini. Mungkin Abang bisa mengkritisi bahwa masih ada yang perlu ditingkatkan begitu. Begini, sebetulnya saya kan di Medan sebagai wakil ketua DPW. Dan beliau ini di Padang Sidempuan. Jadi sebenarnya antara saya dan beliau ini jarang bertemu. Tetapi saya tahu persis apa yang dilakukan saudaraku ini di daerah pemilihan. Gebrakannya. Jadi kalau Arman bertanya apalagi yang harus diperbaiki, saya kira udah lengkap rupanya. Sudah lengkap, sudah 17 tahun di legislatif. Pembuktian ini. Apalagi yang mau diperbaiki. Nah, tapi kalau ditanya bagaimana saya menilai, maka satu kata untuk beliau ini, beliau merupakan sosok yang mengakar ke bawah, mengakses ke atas. Luar biasa ya. Ini bukan mengumbang ya Bang?
bukan mengombang. Bukan mengombang, karena kan saya sebagai orang Medan kan jarang bertemu dia. Betul. Cuma untuk apa saya mengombang? Kan lebih tinggi jabatan saya kan gitu. Luar Jadi biasa. justru sebaliknya dia yang harus mengombang saya kan gitu. Kan begitu kan? Begitu. Ini dua senior yang Iya. Artinya begini man, dia ini sukses di partai ini tidak seperti kita sebutlah orang-orang lain kadang-kadang mengandalkan cantolan di pusat. Misalnya dia dekat sama ketua umum, dekat sama wakil ketua umum, dekat sama sekjen. Baru dia bisa istilahnya menjadi berpengaruh di partainya. padahal tidak mengakar ya. Tidak, jadi dia mengakses ke atas, tidak mengakar ke bawah. Kalau beliau ini lengkap, Lengkap ya. mengakar ke bawah, mengakses ke atas, begitu dia. New Identity of PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Bang Bos, melihat riwayat yang panjang di legislatif Tapanuli Selatan, saya masih ingat dulu bahwa Tapanuli Selatan itu adalah satu kabupaten otonom ya. Iya. Tapi kemudian terjadi pemekaran. Apa peran strategis Abang sebagai legislator di situ waktu itu? Wah, ini kalau cerita pemekaran ini panjang juga nih ceritanya nih ya. Ini pemekaran ini dari Tapanuli Selatan termasuk wilayah yang paling luas dari Sumatera Utara pada saat itu. Itu ada Mandailing Natal hari ini. Itulah mungkin yang pertama-tama mekar. Itu pada tahun 1999. Belum anggota legislatif. Ya, masih belum ya. Sejarahnya. Kemudian di 2002 Bang Depi itu mekarlah Kota Padang Sidempuan. Kota Padang Sidempuan Iya. ya. Melalui Undang-Undang Nomor 14. Seiring mekarnya Kota Padang Sidempuan, saya diunjuklah dari partai untuk menggantikan 2 anggota legislatif yang otomatis pindah ke Kota Padang Sidempuan. Diunjuklah partai untuk mengisi yang 2 kursi yang kosong ini. Diunjuk partai lah saya. Dilantiklah 2003. Itulah perdana Abang jadi caleg ya? Iya, udah 2 yang mekar itu. Malah sudah legislator. Nah, kemudian pemilu 2004, hasil pemilu terpilih kembali. Nah, kemudian sejalan itu bergaunglah pemekaran beberapa daerah. Ada Padang Lawas, ada Padang Lawas Utara. Nah, di 2007 inilah dimekarkan melalui Undang-Undang 37 dan 38. Nah, tahun 2007 mekarlah itu Padang Lawas sama Padang Lawas Utara. Kemudian seiring itu otomatis kita pindah ibu kotanya ke Sipirok. Karena Padang Sidempuan sudah menjadi daerah otonomi baru. Betul. Pada saat itu. Nah, jadi tidak bersamaan ya, tidak bersamaan itu ya? Iya. Nah, makanya kita bersama kawan-kawan, kebetulan ketua DPR-nya Bang Bahrum, alumni kita juga. Dia melihat ini siapa yang ikut untuk berkomunikasi ke pimpinan pusat melalui Komisi 2. Maka diunjuklah kemudian saya salah seorang mendampingi beliau. Yang saya pergunakan di sana kan HMI Connection ini. Saya cari di mana berkomunikasi dengan kader-kader anggota legislatif yang latar belakang dari HMI. Kebetulan pada saat itu ketua praksi dari PAN adalah Bang Zulkifli Hasan yang ketum hari ini yang juga Menteri Perdagangan. Kita buka komunikasi dan diterimalah delegasi dari anggota legislatif Tapanuli Selatan dengan Bang Jul hari itu sebagai ketua praksi. Kita diterima. Dan seiring dengan jalan itu ada Mahmud satu lagi. Mahmud Lubis ini anggota KAHMI juga dan hari ini dia juga udah anggota DPR dari PAN. Dulu dia di partai lain. Nah ini karena dia komunikasi dengan partainya, saya dengan partai saya, begitu juga dengan yang lain. Itulah perjuangan-perjuangan kita bersama Bang Bahrum hari itu, sehingga
keluarlah Undang-Undang 37 dan 38 tahun 2007, maka mekarlah daerah Padang Lawas sama Padang Lawas Utara, kemudian Sipirog sebagai ibu kota Tapanuli Selatan. Jadi abang tidak di Tapanuli Selatan terus ya, legislatornya ya? Di Tapanuli Selatan. Terus ya? Iya. Dari awal kita tetap Dari Tapanuli awal Selatan. Tapanuli Selatan. Iya. Nah. Oke, dahsyat. Bang Borokat, harusnya panjang yang bisa kita diskusikan hari ini, namun kita akan terbatas dengan durasi. Tapi kami punya game ini ya, Bang. Iya. Ini game, ini challenge. Aduh. Abang harus menjawab. Ini jebakan juga. Ya. Abang kami persilahkan menjawab singkat aja dengan beberapa istilah yang kami sebutkan. Iya, Bang ya. Tapi nggak usah terlalu grogi lah. Iya. Oke. 5 soal saja, Bang. Yang pertama, Sumatera Tenggara. Provinsi. Dahsyat. Bang Agus, saksi ya. Iya. Sumut harus mengajukan ini ya. Iya, memang ini, Man. Iya. Ini udah kita deklarasikan ini. Iya. Apa? Kita ikut juga kita nih Siap, bersama kawan-kawan yang lain juga. Waktu masih aktif di 2012-2013 kita aktif, kita dorong ini. Tapi bukan pesanan Usman Hasibuan nih jawab. Bukan. Jauh sebelum Pak Karena dia ketua panitia, Iya. sekretaris. Iya. Berarti Tapanuli Selatan sebetulnya sebagai induk mendukung munculnya provinsi baru ya. Iya. Provinsi otonom ya. Oke, yang kedua, Bang. Nah, ini untuk kepentingan kita semua. Pemilu 2024. Menang dan sukses. Ini boleh nggak dua kata nih, menang dan sukses? Apa maknanya ini? Ya, karena partai saya Partai Amanat Nasional ya berharap juga dan berjuang untuk menang di 2024. Oke. Menang di pemilu dan sukses di pilkadanya. Nah, karena ini Berarti seharusnya jawabannya PAN menang dan sukses. Jangan menang dan sukses saja. Oh iya dua-dua ya. Menang Pan-nya dan itu sukses. harus Oke. dibuat. Oke. Ini nasihat dari apa nih? Dari wilayah ini, Bang. Agak seram kita wilayahnya. Harus Ini dibingkai. bentuk teguran juga kayaknya. Yang ketiga, Bang. Ya. Legislator Sumut atau Tapsel? Alamak. Ini biar rame nih. Tapsel. Oh, Tapsel juga ya, Bang? Iya, Tapsel. Kenapa? Ini sudah periode ketiga jadi ketua DPD, kemudian sudah 17 tahun legislator di Tapsel, nggak mau ningkat, Bang? Iya. Ya, Tapsel lah dulu. Siap. Mungkin ada Memberi kesempatan target-target Bang yang Agus dikejar. di Sumut ya. Iya. Oke, Nah. berikutnya, Bang. Pertanyaannya, Erick Thohir Wakil Presiden. Temen agak berat menjawabnya. kenapa berat, Bang? Menjawabnya, Bang. Kenapa berat, Bang? Ya, bukan berat tapi spontanitas. Oke, kalau gitu yang kelima, Anies. Presiden. Ini kok cepat kali. Aduh, iya pula ya. Ya. Ada apa dengan Bang Anies? Ya, gimana ya? Bang Anies, ya memang dia tokoh memang yang layak untuk membawa Indonesia itu lebih baik. Terus bagaimana dengan PAN, Bang? Wah, ya di PAN ini ada 9 nama Oh gitu. hasil Rakernas, salah satunya Anies, Oke. dan PAN belum memutuskan siapa calon presidennya. Masih diberikan kebebasan, boleh dong. Sebagai kader partai, pengurus di daerah, kita sosialisasi sebelum diputuskan oleh partai. Jadi gini, Mas. Nah, bentar Bagus, Parman. Iya. Hasil rakerda kami di DPD PAN Tapanuli Selatan, Oke. ada 2 tokoh, 2 figur yang kami putuskan. Internal itu Bang Zulkifli Hasan sebagai ketum partai. Oke. Eksternal Anies Baswedan. Iya. Berarti Saya memang- harus- memang ada payungnya ya? Iya. Ada payungnya nih. Boleh. Nah, sebelum diputuskan oleh partai. Kenapa, Bang Agus? Artinya begini, ini di internal PAN ini kan sebagai partai reformis,
kader-kader di bawah itu juga diberi kebebasan. Oh gitu. Artinya sebelum ada keputusan resmi Masih dari boleh? DPP, Masih boleh bersikap. boleh berimprovisasi. Oh gitu bahasanya. Jadi kalau pilihan Bang Bos ini Anies, ya sah-sah saja kan, belum ada resmi Iya, keputusan dari pusat. Tetapi kalau keputusan dari DPP misalnya seminggu ke depan memutuskan juga Anies, ya cocok. Atau memutuskan yang lain, ya beliau ini tidak boleh lagi berbicara yang tadi begitu. Baik. Kira-kira begitu. Berarti masih ada aturan, nanti kalau sudah diputuskan partai baru kita aman. Baru di close. Oke, baik. Terima kasih Bang Borkat, Bang Agus. Ini diskusi yang hangat dan menurut saya akan panjang kalau di warung kopi kita. Iya. Tapi gini, Bang Agus, testimoni. Silakan Abang ambil waktu. Bagaimana Bang Borkat ini sebetulnya? Iya. Jadi begini, saya teringat almarhum Abdul Wahab Dalimunte. Pernah dengar nama itu kan? Wah, itu sejarah. Jadi beliau ini Orang tua kita itu. selain pernah menjadi ketua Golkar, juga terakhir menjadi politisi Demokrat. Oke. Dia pernah menyebut politik itu adalah peol otik. Peol, Otik. Ini bahasa kampung ya? Iya. Artinya kalau udah di politik katanya, walaupun jujur macam mana, pasti peol juga otik. Ada juga menyimpang sedikit-sedikit begitu. Nah, khusus Pak Borkat ini saya perhatikan ya. Ada peolnya nggak? Enggak, maksudnya sebagai kita dari Medan, kan dia di Sidimpuan, jauh kan, berapa jam itu. Jadi saya melihat beliau ini sesuai dengan partainya itu amanah. Amanah. Partai Amanat Nasional, sosoknya itu amanah. Maksudnya begini, walaupun dia sudah menjadi politisi yang legendaris lah, itu udah 17 tahun bertahan kan, itu udah legenda Itu itu. kita doain lagi. Legendaris Tambah itu. ya. Dia saya lihat tidak mudah terkontaminasi oleh situasi di luar-luar ini. Misalnya kunjungan-kunjungan DPR ini kan Bapak dengar-dengar juga kan, dewan-dewan ini macam mana-mana kan begitu. Studi banding lah. Jadi saya melihat dia ini karakternya itu, ke-HM-nya itu masih melekat, sehingga dia dalam berpolitik ini tetap dalam kerangka pastabikul khairatnya itu. Artinya tidak terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan. Ya kalaupun ada sedikit-sedikit tidak terlalu prinsipil. Tidak ekstrim lah. Jadi maksud saya karakter beliau ini kuat, artinya dia bisa dipercaya begitu. Luar biasa Bang Borkat diskusi kita pada hari ini. Kemudian Bang Agus juga sudah memberikan testimoni yang menurut kami mengharukan. Ya sebagai politisi, Abang ternyata masih dianggap amanah sedemikian rupa. Mungkin di segmen terakhir lah, di segmen terakhir kami persilakan Abang untuk menyapa kawan-kawan pengurus PAN di Tapsel dan juga menyapa konstituen Abang di Tapsel. Silakan Bang. Ya, ini closing ya. Terima kasih Pak Arman, Pak Agus. Ini atas kesempatan yang diberikan ini kita memang undangan Pak Arman ini jauh-jauh kita dari Tapan Selatan kita datang ini. Ini rumah kita. Iya, karena ini begitu penting acara ini kan gitu. Jadi untuk kawan-kawan pengurus DPD PAN Tapan Selatan, waktu kita tidak lama lagi nih, kita saatnya kita untuk berjuang, ambil simpati masyarakat, komunikasi dengan masyarakat untuk meraih sukses kita pada pemilu 2024. Depan kepada konstituen saya di daerah pemilihan di Dapil, terima kasih atas kerjasama selama ini. Saya haus dengan informasi-informasi. Ketika saya tidak bagus, tidak baik, kritik saya, karena itu merupakan nilai buat saya untuk membuat untuk jadi lebih baik. Jadi Pak Arman, seperti di awal saya sampaikan, untuk memimpin partai ini kemudian membangun komunikasi dengan rakyat,
dalam melaksanakan tugas-tugas ini saya istilahnya serius tapi santai. Oh, gitu. Nah, tapi walaupun kita serius tapi santai, dalam sering saya buat dalam sebuah tagline ini, dalam menghadapi masalah ini harus memang kita serius dan santai dengan pikiran untuk memecahkan itu. Pertama, hati. Nah, tiada ruang yang sempit dalam hati yang lapang. Itu. Nah, jadi kita harus positif semua. Tapi kita ini romantis kadang nih Bang Herman. Tapi kadang Ini bombastis ini. Ya, bombastis. Ya, bombastis. Kita tidak mengganggu orang. Tapi ketika kita diganggu orang, kita pun apapun kita lakukan itu. Nah, Ini bakat organisatorisnya muncul. Iya, memang harus itu. Kita tidak pernah mengganggu orang, tapi selalu membuat orang terbaik. Tapi sebagai kader kami, kader HMI, ketika kita diganggu, apapun kita lakukan. Inilah ini aktivisnya ini kan keluar ini. Keluar aslinya, Bang. Ini aslinya. Iya, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan ini, Pak Arman, Baik. Bang Agus. Baik, terima kasih Bang Haji Borokat, Esos MM, Ketua DPD PAN Tapanuli Selatan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, atas kehadirannya Bang. Tentu di luar sana masih banyak kelompok-kelompok organisasi yang Abang bina, tidak tersebutkan selama kita podcast ini. Dan Bang Agus, terima kasih Bang. Abang sudah memberikan banyak pandangan-pandangan perspektif tentang Bang Borokat. Semoga Bang Borokat sukses, Bang Agus juga sukses. Demikian podcast kita pada kesempatan hari ini. Kita tuh membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yakuza. Yakin usah sampai.